Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah yang merupakan materi sejarah peminatan kelas 10. Baik, pengertian sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau yang nantinya berupa data. Data adalah informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Informasi-informasi sejarah yang terdapat dalam data disebut sumber sejarah. Itu tentang sumber sejarah. Selanjutnya, jenis sumber sejarah yang pertama berdasarkan sifatnya. Ada sumber sekunder dan ada sumber primer. Dan berdasarkan bentuknya ada sumber lisan, tulisan, dan sumber benda. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa tersebut. Di sini ada contoh teks proklamasi. Itu merupakan sumber primer karena ditulis langsung oleh Bung Karno. Kemudian juga ada surat kabar, tetapi surat kabar ini disebut sumber primer jika terbit pada hari yang sama dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Itu tentang sumber primer. Selanjutnya, sumber sekunder yaitu sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Jadi dia tidak mengalami langsung peristiwa sejarah, tetapi dia mengetahui, mendengar. Nah, dicontohkan di sini sumber sekunder itu berupa buku dan majalah. Sumber sejarah juga berdasarkan bentuknya, ada sumber visual, audiovisual, lisan, tulisan, dan benda. Pada awalnya sumber berupa bentuknya itu hanya 3. Lisan, tulisan, benda. Kemudian berkembang lagi, istilahnya ada sumber visual dan sumber audio visual. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dari sumber sejarah tersebut. Yang pertama merupakan sumber visual. Visual itu berarti sumber yang hanya bisa terlihat. Sumber dalam bentuk arsip foto. Ini foto Bung Karno sedang berorasi. Kemudian foto dari Candi Prambanan, itu sumber visual yang hanya bisa terlihat saja, tapi memang bisa kategorinya ini sebuah benda, yaitu foto. Yang kedua, audiovisual. Kalau audiovisual berupa audio dan visual, dia bisa didengar dan juga bisa dilihat. Nah, visualisasinya berupa gambar-gambar yang bergerak. Contohnya salah satunya tentang film sejarah atau peristiwa di mana Bung Karno berorasi atau berpidato di hadapan masyarakat Indonesia. Nah, di sini audiovisual berupa rekaman video atau film. Ya. Kemudian selanjutnya kita mengetahui ada yang dinamakan sumber lisan, yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Di sini ada satu contoh di mana ada seorang tokoh yang diwawancarai oleh beberapa tokoh. Ini si bapak ini merupakan narasumber yang akan memberikan informasi tentang sebuah peristiwa sejarah. Ini hanya contoh berupa metode wawancara untuk mencari sumber lisan. Selanjutnya ada sumber tulisan, adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah antara lain prasasti, naskah, buku, arsip, dan koran. Di sini ada contoh, hanya contohnya berupa arsip, teks proklamasi, dan prasasti, yaitu tulisan yang ada di dalam batu yang isinya tentang informasi-informasi tentang kehidupan Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ya, sumber tulisan.
Selanjutnya ada sumber benda. Adalah sumber berbentuk artefak. Artefak adalah benda-benda yang digunakan manusia pada masa lampau atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contoh peralatan penunjang kehidupan manusia, foto, dan bangunan bersejarah. Jadi sumber visual termasuk juga ke dalam kategori sumber benda. Di sini akan kita lihat ternyata sumber-sumber sejarah yang kita sebutkan tadi berdasarkan bentuk ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, coba kita lihat sumber visual. Kelebihannya dapat secara diamati dan disentuh. Nah, didapat secara diamati dan disentuh. Untuk sumber yang berwujud candi maupun bangunan dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus menjadi aset warisan budaya bangsa. Sedangkan kekurangannya rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan replika sehingga diperlukan penyimpanan dan perawatan yang baik, tetapi umumnya membutuhkan biaya yang besar. Itu kelebihan dan kekurangan sumber visual. Nah, selanjutnya, audiovisual juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan dan dapat membuat sejarawan seolah-olah merasakan suasana saat terjadinya peristiwa sejarah secara langsung. Sedangkan kekurangannya, karena sebagian besar memanfaatkan media elektronik untuk menyimpan maupun menampilkan data, sumber ini rentan mengalami kerusakan atau hilang. Itu sumber audiovisual dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan di sini ada sumber lisan. Kelebihannya menempati posisi sangat penting. Manakala sebuah peristiwa sejarah tidak menyisakan sama sekali sumber tulisan, dapat melengkapi kekurangan data dan informasi yang belum termuat dalam sumber tulisan dan dokumen. Kekurangannya cenderung bersifat subjektif karena terpengaruh dengan emosi dan perasaan penutur. Terbatasnya daya ingat seseorang penutur sejarah dapat membuat kisah sejarah tidak valid. Itu kekurangannya ya dari sumber lisan. Selanjutnya, sumber tulisan. Kita lihat kelebihannya. Sumber tulisan kelebihannya dapat menjadi catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami pada saat berlangsungnya peristiwa. Selain itu dapat mempermudah pengumpulan. Kekurangannya hanya memuat informasi yang dianggap penting untuk dicatat. Sumber tulisan yang menggunakan media kertas atau daun-daun tertentu tidak akan tahan lama terhadap perubahan kondisi cuaca dan zaman. Itu kelebihan dan kekurangan dari sumber tulisan. Kemudian kelebihan dan kekurangan sumber benda atau kebendaan. Kelebihannya, artefak dapat dipindah-pindahkan dengan relatif mudah tanpa harus merusak atau menghancurkannya terlebih dahulu. Melalui fosil dan artefak, kita dapat menentukan umur bumi, perkembangan flora dan fauna, dan perkembangan kehidupan manusia. Persebaran geografi fosil memungkinkan para ahli geologi untuk mencocokkan susunan batuan dari bagian-bagian lain di dunia. Itu kelebihan dari sumber benda yang ditemukan terutama pada masa praaksara. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kalian tentang sumber sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.